puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita juga diringankan untuk bisa hadir di pengajian maulid kita setiap malam Sabtu, yang mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan amal ibadah kita, juga kita hadiahkan buat ayah dan ibu kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang soleh setelahnya, yang juga kita bermohon kepada Allah atas segala sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan, sholawat yang kita bacakan, semoga itu semua dijadikan sebagai wasilah supaya nanti ketika ajal menjemput kita diizinkan Allah menatap wajah kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini temanya apa temanya? Temanya kita memanfaatkan waktu. Temanya kita ya. Jadi kalau bicara waktu, maka sepanjang kita hidup, ya, maka sepanjang itu pula catatan-catatan perbuatan kita, catatan-catatan amal kita terus berjalan. Maka kita bisa lihat pada surat Al-Asr itu yang kita hafal, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu asar sungguhnya manusia dalam keadaan rugi, ya, manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ya, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bil haq wa tawasau bis sabr, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi bahwa kita semua termasuk orang-orang apakah yang merugi atau sebaliknya, kira-kira ya. Maka jangan pernah kita membanggakan waktu yang sudah terlewat. Misalkan, oh kemarin saya sudah menyumbang sekian, oh kemarin saya sudah berbuat ini dan itu, ya. Ucapan kita itu membanggakan diri kita, berharap orang lain itu memandang kita sebagai orang yang hebat. Ini nggak boleh. Atau sebaliknya, di waktu yang akan datang kita berencana, ya, berencana sesuatu yang boleh dibilang jauh dari perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Nanti kalau saya lulus, gitu kan, misalkan ya, saya akan undang teman-teman untuk joget-joget misalkan. Ya, atau nanti kalau kita berhasil, saya traktir pokoknya semua. Bukan traktir apa? Jalan-jalan ke satu tempat, di tempat itu kita nanti pesta, misalkan. Artinya sesuatu yang belum terjadi, ya, jangan suka direncanakan, apalagi sesuatu itu yang melanggar syariat. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah
kita manfaatkan waktu saat ini, ya, waktu yang kita pakai ini dengan beramal soleh. Makanya dalam Al-Quran ada ayat itu, wa ma tadri nafsun madza taksibu wala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya, innallaha alimul khabir. Jadi tidak ada manusia yang bisa merencanakan perbuatan di hari esok, dan tidak ada juga manusia yang tahu nanti dia mati di bumi yang mana, di tempat yang mana. Dan sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Apa maknanya? Makna secara tersurat artinya bahwa hal-hal yang belum terjadi itu kita nggak tahu. Sekalipun sudah kita rencanakan, bisa jadi gagal. Ya, banyak orang-orang yang berencana tapi pada saatnya gagal. Ya, tapi apakah nggak boleh punya rencana? Boleh, silahkan. Ya, rencana yang baik-baik. Asal jangan termasuk tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, ya, merencanakan sesuatu yang menyalahi syariat. Ada yang nanya apa itu tulul amal? Tulul amal itu sibuk girohnya, semangatnya hanya urusan dunia dan lupa dengan akhirat. Tulul amal. Nah, kembali lagi, jadi memanfaatkan waktu yang saat ini, yang kita pakai sekarang ini, ya, dengan berbuat baik atau beramal saleh. Jadi bahagiakan itu saja. Kita bahagianya kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Makanya bergembira orang-orang yang beriman itu ketika dia sedang beramal saleh, sedang berbuat baik. Maka mereka yang pada saat waktunya dipakai dalam keadaan maksiat itu yang sangat merugi dan salah. Hadirin hadirat yang berbahagia, maka paling tidak kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari waktu-waktu yang sudah terlewat. Nggak usah jauh-jauh dari pagi sampai saat ini. Dari bangun tidur, coba kita mulai telaah, mulai kita renungi. Bangun tidur saya ngapain tadi? Bangun tidur sholat subuhnya kesiangan apa enggak? Kalau sholat subuhnya berjamaah apa enggak? Kira-kira begitu. Kalau sholat subuhnya berjamaah, saya ikut yang masuk atau yang bukan? Terus bertanya terus, ya, supaya apa? Amal-amal kita yang paling baik. Setelah sholat subuh ngapain? Apa tidur lagi? Apa saya bantuin ayah dan ibu di rumah beres-beres? Ya, atau apa? Atau bahkan kesiangan kita sholat subuh. Jadi mulai kita merenung, mulai kita introspeksi diri, ya, supaya apa? Supaya bisa memperbaiki waktu yang ada berikutnya. Ini ingat, ini malam ini hadir di rumah Aswawo ini ada yang direncanakan, ada yang enggak direncanakan. Betul? Betul. Iya. Ada yang direncanakan, tiba-tiba nggak jadi. Waktu yang lalu di rumahnya Bang Madun, Bang Ahmad tuh, saya merencanakan mau hadir, tapi pada saat yang sama matanya berat-berat lengket, ini mata dingin. Iya, tadi juga tidur, tapi udah dari sore tidurnya. Pak nangis sih Pak. Nangis. Alhamdulillah dibangun, ya, pas di WA sama Ibu. Jadi kembali lagi kepada pembicaraan kita. Sebagai orang yang beriman, kita harus bersyukur atas nikmat Allah, ya, dan nikmat itu kita pergunakan untuk beramal. Ingat, ya, Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia.
karena Allah sayang sama kita, ya, maka bentuk syukur kita itu harus berbalik kepada Allah dalam bentuk berbuat baik atau beramal soleh, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang yang rugi, ya. Memang kita bisa pastikan, ya, kalau nanti di masa tua kita bahagia, bisa kita pastikan? Bisa. Emang bisa kita pastikan kalau nanti ketika sudah wafat kita juga mendapat nikmat kubur? Tidak bisa kita pastikan, ya. Maka karena tidak bisa dipastikan hal-hal itu, hal-hal yang akan datang, waktu yang ada ini kita pergunakan untuk beramal soleh, ya. Jadi sekali lagi kita bahagiakan hidup kita, masih sehat, masih segar, masih muda, ya, maka dipakai waktunya untuk hal-hal yang baik. Baik para hadirin yang berbahagia, sebagai untuk nggak lama-lama, ya, yang penting isinya adalah kita ingin membahagiakan diri kita dengan waktu yang ada, kita pakai untuk dengan hal yang baik. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang ini ayat umuman buat kita semua, pada surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi Allah itu tidak menangguhkan ajal manusia, ya. Kalau memang sudah waktunya, ya, nggak bisa ditangguhkan. Dan Allah Maha tahu dengan apa-apa yang kita perbuat. Jadi kalau Allah berikan kita umur yang panjang, kita juga sehat, ya, maka umur yang panjang dan nikmat sehat ini harus kita pergunakan dengan yang baik. Ingat, di luar sana ada saudara-saudara kita yang mungkin mereka lupa, yang mungkin mereka itu salah, ya, sehingga mereka kumpulnya di tempat-tempat yang tidak baik. Maka kita bersyukur masih bisa kumpul di tempat yang baik, di majlis-majlis taklim, majlis maulid, majlis sholawat, ya, karena ini ikhtiar. Kata ulama, orang-orang yang di waktu mudanya ikhtiarnya dengan hal-hal yang baik, ya, nanti masa tuanya dia akan memanen hasil yang baik, ya. Jadi semuanya baik, akhirnya baik, karena Allah Maha Adil. Ya, jadi kalau orang beriman mah semuanya pokoknya harus yang baik. Kan pernah saya ulang pada pertemuan yang lalu itu, jadi harus niatnya baik, amalnya baik, prasangkanya baik, ya, perbuatan di antara kawan, di antara sahabat itu harus baik, sosialisasinya baik. Nanti Allah kasih husnul khotimah, husnul niat, husnul amal, husnul dzan, husnul muamalah, yang ujung husnul khotimah. Jadi memang harus kita ikhtiarkan itu, ya. Mumpung masih muda, masih sehat, ya, kita pilih yang baik-baik saja dalam berbuat, berucap, bertingkah laku dan sebagainya. Mudah-mudahan, ya, kumpulnya kita ini dijadikan amal soleh yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi poinnya, bahagiakan diri kita dengan waktu yang ada pada hal-hal yang baik. Kita nggak usah melihat orang lain, ya, sekalipun mereka bahagia dengan kehidupannya, kita cukup mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, ya. Kalau kita melihat hal-hal yang kurang baik pada orang lain,
kita ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Tetap semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita memuji Allah sekalipun baik atau tidak baik, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua yang terjadi pada kita, yang enak atau yang enggak enak, itu semua adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal menjalaninya saja dengan kesabaran, dengan terus berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang sabar, ya, yang nanti kita sukses di usia-usia berikutnya dan sukses pada kehidupan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah seperti biasa di penghujung pengajian kita. Fatihah ini khusus buat ayah dan ibu kita, buat guru-guru kita, buat kita semua yang hadir malam ini, ya. Kita minta sama Allah khusus buat orang tua kita yang masih ada, Allah berikan kesehatan, ya, Allah kuatkan dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan semua yang menjadi beban urusannya, ya. Yang sudah meninggal dunia, Allah maafkan segala salah dan khilafnya. Allah berikan nikmat kubur terus sampai hari kiamat, menjadikan kuburnya taman-taman surga. Juga buat guru-guru kita yang masih ada, yang sudah meninggal dunia, Allah berikan kebaikan padanya. Buat kita semua yang hadir, ya, Allah maafkan segala khilaf dan salah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang sabar, yang terus bisa menciarkan, ya, kebaikan-kebaikan dan bisa berbuat baik, bisa beramal saleh. Dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang nanti bisa berkunjung ke Baitullah di Mekah, bisa berziarah ke rumah Nabi di Madinah dalam rangka ibadah, ya, dan juga ke tempat-tempat lain yang Allah berkahi. Allah jadikan semua doa-doa kita ini, termasuk yang terakhir kali kita ingin berziarah ke Baitullah dan ke Madinah, sebagai takdir kita yang tidak dihapus sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Juga bagi yang punya niat baik dalam waktu dekat, semoga Allah mudahkan yang lain. Ada yang berencana mencari pasangan, Allah berikan pasangan juga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Allahumma anzilur rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.